yang bertindak sebagai imam dan khotib pada saat ini yaitu Kiai Haji Al-Habib Haidar Al-Idrus, dan sebagai Bilal yaitu Al-Ustadz Ibnu Hajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalina wal akhirin, qayyumas samawati sab'i wal ardhin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, imamal anbiya'i wal mursalin wa qaidal ghurril muhajjalin wa sahibal hujajil qati'ati wal barahin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimina ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini kami menghimbau dan mengajak, khususnya diri pribadi kami serta kepada segenap kaum muslimin, marilah kita selalu berupaya dan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, yang mana kesemuanya itu akan mampu menghantarkan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita, keluarga dan masyarakat kita selalu Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah barang tentu merupakan keyakinan kita semua bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa gugusan planet, langit, bumi, matahari, manusia, siapapun ia, status apapun kedudukannya, bahkan dari agama manapun, ia seorang muslim atau seorang non muslim, ia seorang yang saleh taat kepada Allah atau seorang yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah, kesemuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan benar hal ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam Allah berfirman,
in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Yang artinya, dan sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan di bumi tidak seorang pun kecuali akan datang kepada Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, tidak lebih kedudukannya sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan sesungguhnya Allah telah dengan teliti memperhitungkan seluruh waktu-waktu, hari-hari dan perbuatan mereka semua. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, memenuhi segala kebutuhan kita, melengkapi seluruh anggota tubuh kita, maka sudah sepatutnya kita memaksimalkan tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita untuk menyembah Allah dan ubudiyah, pemantapan nilai-nilai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya terdapat perbedaan antara ibadah kepada Allah dan ubudiyah, pemantapan nilai-nilai penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud ubudiyah, penghambaan diri seseorang kepada Allah, adalah suatu bentuk ibadah yang dapat kita lihat dari diri seseorang di dalam dua hal di dalam kehidupannya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya berbagai macam nikmat, maka kenikmatan itu akan menghantarkannya untuk semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, nilai penghambaan ubudiyah seorang manusia kepada Allah akan nampak ketika Allah memberikan ujian, musibah, malapetaka, kesulitan yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya, itu pun akan menghantarkan ia untuk ke pintu gerbang Allah, bertadarruk, menangis, bertobat akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Maka seorang manusia, jika Allah memberikan kenikmatan, ia pandai bersyukur. Jika diuji dengan musibah dan kesulitan, ia pandai berdoa, beristighfar, memohon ampun, menangis di hadapan Allah. Maka manusia yang semacam ini telah memiliki nilai ubudiyah, penghambaan diri yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita perhatikan kehidupan di atas muka bumi ini tidak terlepas dari dua hal ini. Ujian Allah berupa kenikmatan dan ujian Allah berupa kesulitan dan malapetaka. Kesemuanya datangnya dari Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk Allah lihat sejauh mana kenikmatan dan kesulitan itu menghantarkan manusia untuk semakin dekat kepadanya. Bukankah hal ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan sesungguhnya kami Allah akan menguji kalian semua, baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Kesemuanya merupakan fitnah, ujian dari kami, dan sesungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu seorang mukmin sejati yang paham benar bahwa ketika Allah menghadirkan kesulitan di dalam kehidupannya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk semakin menghantarkan ia bertadarruk, menangis, merengek, bertobat di hadapan pintu Allah. Maka sesungguhnya kesulitan yang kita hadapi, yang kita anggap sesuatu yang tidak mengenakkan, itu hanyalah di zahirnya saja. Batinnya, makna dan hikmah yang terselubung di dalamnya adalah kenikmatan yang besar dari Allah. Tujuannya untuk menghantarkan kita bertobat, menangisi dosa-dosa kita, dan mau menangis di hadapan pintu Allah. Bahkan kesulitan itu hakikatnya merupakan bagian daripada nikmat yang batin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sesungguhnya Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun nikmat-nikmatnya yang batin. Oleh karena itu, jika kita menyadari akan ini semua, kita yakini bahwa seluruh tindakan Allah, seluruh perbuatan Allah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita adalah baik, adalah indah, adalah tersusun dengan rapi dan sangat sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh beraneka ragam kesulitan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan manusia tersebut. Baik di dalam kehidupan ekonomi, membumbung tingginya harga pangan, atau kesulitan berupa penyakit, atau bahkan musuh-musuh yang semakin banyak dan semakin beraneka ragam. Semuanya itu merupakan ujian dari Allah untuk sejauh mana menghantarkan kita mau kembali kepadanya. Bukankah hal ini telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-An'am? Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Yang artinya sesungguhnya kami Allah telah mengirimkan kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, maka kami mengambil dan mengarahkan mereka dengan berbagai macam ujian, bil ba'sa'i wadh-dharra, dengan kelaparan, ketakutan dan lain sebagainya. Tujuannya la'allahum yatadarraun, agar lantas mereka mau bertadarru', merendahkan diri di hadapan kami. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Andai kata ketika kami hadirkan kesulitan dan penyakit pandemi itu di dalam kehidupan mereka, mereka mau bertadarruk, menangis, bertobat kepada kami, niscaya kami akan singkap, akan hilangkan itu semua. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi sungguh hati-hati mereka telah keras, dan sesungguhnya setan telah memperindah perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Sesungguhnya musibah paling besar di dalam kehidupan seseorang adalah kerasnya hati. Sehingga dengan kerasnya hati tersebut, ia tidak pandai memahami Allah memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan tidak menjadikan ia pandai bersyukur. Ketika Allah menguji dengan keburukan, kesulitan, kesulitan itu pun tidak menjadikan ia menangis, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apalagi yang bisa diharapkan dari manusia-manusia yang telah keras hatinya? Sesungguhnya para ulama mengatakan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahmani qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah Zat yang Maha Pengasih adalah hati-hati yang keras. Allah menghadirkan kenikmatan, tidak pandai bersyukur. Allah mengujinya dengan kesulitan. Kesulitan tidak menjadikan ia menangis, bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada akhirnya marilah khutbah yang singkat ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita, menjadi bahan untuk kita memohon kepada Allah agar hati-hati kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hati-hati yang lembut, yang pandai memahami segala kehidupan yang terjadi di atas muka bumi ini. Senang dan susah, nikmat dan kesulitan, semuanya selalu menghantarkan kita, mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واصرف عباد سيد العرب والعجم والإمام طيب ذي والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kullama ittasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimina ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dharu al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi Rasulillah ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna ya Allah wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna wa 'anil muslimin al bala wal waba wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa an Makkah wal Madinah wa an sairi biladil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.